cinta Allah baru kita tahu. Tapi cara menumbuhkannya insya Allah kita akan singgung pelajaran hari ini yang sangat berkaitan dengan pelajaran sebelumnya. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang cinta Allah. Kebanyakan kita kajian-kajian cinta Allah itu sudah ada cintanya kepada Allah. Kita sudah ada cinta kepada Allah. Tentu kita ekspresikan cinta kita kepada Allah dengan menjalankan ibadah-ibadah. Sebagaimana hadis qudsi diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini adalah hadis qudsi adalah ungkapannya, firmannya dari Allah tapi tidak termaktub di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Disebut dengan hadis qudsi dari Abi Hurairah mengatakan sama Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, man adani waliyan adzatu bil harb, man adani waliyan, barang siapa yang menyakiti, memusuhi hambaku yang aku cintai, yang disebut dengan wali Allah, maka aku umumkan aku berperang kepadanya. Subhanallah. Fa inal 'abd yataqarrab ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Nah, ini sudah jadi. Sesungguhnya hamba Allah, hambaku mendekatkan dirinya kepadaku bisyai'in ahabbu ilayya, dengan sesuatu yang amat aku cintai. Apa itu mimma aftaratu alaihi? Yaitu yang aku wajibkan kepadanya. Berarti ini perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Tentu dia akan beranjak untuk mengejar apa-apa yang diwajibkan. Satu poin. Ini berarti sudah ada cinta ya. Sudah ada cinta. Lanjutkan hadisnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah tambahan, maksudnya ibadah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Ini mendapatkan cinta Allah. Tadi cinta pertama yaitu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Redaksinya bisyai'in ahabbu ilayya, dengan sesuatu yang sangat aku cintai. Apa itu? Yang aku wajibkan kepadanya. Yang kata-kata yang kedua, dan hambaku terus mendekatkan dirinya kepada aku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Ini udah jadi semua. Maksud sudah jadi, dia sudah ada cinta. Sudah ada cinta. Masa Anda masuk di Google, ditulis apa itu? Halawatul iman. Ada tulis hadis tentang manisnya iman. Klik. Oh, ada hadis. Salasun man kunna fi wajad bihinna salah halawatul iman. Ada 3 poin. Ini udah jadi juga nih. 3 perkara apabila seseorang itu merasakan ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama dulu kita bahas, 2 atau 3 ntar. Ayyakunallahu wa rasul ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ini udah jadi nih. Saya selalu mengatakan sudah jadi, maksudnya sudah ada cinta. Dia mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Tidak ada lagi. Ini nanti kaitannya dengan jihad. Sebagaimana kita dengar perjuangan di Palestina. Maka kunut nazilah ini bukan hanya waktu salat subuh. Salat zuhur juga kunut, salat asar juga kunut, salat maghrib juga kunut, salat isya juga kunut. Banyak masjid-masjid yang tidak pakai kunut nazil. Padahal kita sangat dianjurkan untuk kunut nazil. Bahkan MUI pun menganjurkan, seluruh dunia dianjurkan untuk kunut nazil, kunut nazil. Ya.
Dan setiap saat harus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, jadi ini sudah jadi ini. Ayakun Allah Yang kedua tentang manusia cinta. Allah yuhibbul mar'a la yuhibbul illa lillah. Jadi dia mencintai seorang, berinteraksi pada seorang itu bukan karena hartanya, jabatannya, kecantikannya, tenornya, tapi berinteraksi itu mencintai seorang karena Allah. Subhanallah. Jadi ini berat semuanya. Yang pertama ini berat, kalau yang pertama sudah dapat, yang kedua masih dapat. Yang ketiga adalah dia tidak ingin kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci sekali, sebagaimana dia membenci apabila dia dilemparkan ke dalam api neraka. Dulu orang-orang masuk Islam, dia tidak mau lagi menjadi kufur. Kalau kita benci akan kemaksiatan, seakan-akan di depan mata kita ada api neraka. Subhanallah. Baik, ini kalau kita bahas, ini adalah performance standar orang yang mencintai Allah. Dan ini nanti bab nanti bagaimana orang itu bisa menumbuhkan cinta, itu nomor satu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah kasih clue gitu ya. Kalau kita ada dua stick, ada dua pena ataupun dua stick, kalau kita ginikan, kalau di bawah kita sempitkan, yang di bawah kita sempitkan, maka yang di atas sempit. Kalau yang di bawah kita lebarkan, maka yang di atas lebar. Ini penting sekali. Nah, inilah teori ini yang kita mencoba untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Saudara-saudara kita, seorang yang disebut dengan muslim, apakah dia sholat subuh? Kadang-kadang banyak yang tidak sholat, betul? Padahal itu yang wajib. Oke. Sholat subuh, apakah dia berjamaah? Kan? Apakah dia melangkahkan kakinya untuk berjamaah? Kadang-kadang sholat subuh itu nggak pakai sunnah, nggak pakai sunnah berjamaahnya, sunnah qobliyahnya. Kadang-kadang orang beriman tidak membaca Al-Quran dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu tidak baca Quran. Ada nggak? Banyak sekali. Bahkan dia tidak bisa membaca Al-Quran. Dan dia nyaman. Orang-orang seperti ini kalau ditanya apakah cinta Allah? Cinta Allah. Kemudian kita pelajari, baik di Google, kita baca di internet atau dalam buku, orang yang mencintai Allah yang selalu membaca Al-Quran. Kan? Saya tidak bahas ininya. Jadi orang mengatakan saya cinta Allah, semua mengatakan saya cinta Allah. Tidak ada yang berani mengatakan saya tidak cinta Allah. Walaupun realitanya dia tidak menunjukkan cinta kepada Allah. Bagaimana cara menumbuhkannya? Kita sudah bahas materi di sini, sudah direkam sebelum sudah direkam yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu pondasi atau disebut dengan asyhadu titik. Yang disebut dengan syahad. Software intinya adalah logical thinking. Kalau bahasa Al-Quran iqra, dia berpikir. Bapak Ibu sekali lagi, saya belum membahas performance standar orang yang mencintai Allah. Tampilan orang yang mencintai Allah seperti nanti. Karena Anda klik di Google, cinta Allah itu semua membahas itu. Website itu bahas itu. Tapi tidak membahas bagaimana menumbuhkan rasa cinta. Contoh yang selalu di dalam tulisan-tulisan atau website,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kalian cinta Allah. Ini surah Al-Imran ayat 31. Fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan ittiba. Maka qul in kuntum tuhibbunallah, katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau kalian ini cinta Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Hasilnya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian, ya, dan Allah mengampuni kalian. Nah, ini redaksi ini sudah ada cinta, betul nggak? Kan redaksi ini kita lihat redaksi Al-Quran, kalau kalian mencintai, kan redaksinya berarti loh, ini sudah ada cinta. Nah, orang-orang yang ditanya, mohon maaf, orang-orang yang dianggap Anda masih enggak salat subuh enggak, atau di atasnya itu salat subuh iya, kopiah enggak, berjamaah enggak, kan gitu. Berarti ada tingkatan cinta. Sementara kalau kita lihat, ini sudah ada cinta. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana menumbuhkan. Satu keluarga, suami istrinya sholat berjamaah terus, anaknya belum tentu, bapak ibunya ngaji terus, anaknya belum tentu. Apa iya kita nunggu tua dulu baru ada cinta Allah karena takut mati? Enggak begitu, ya kan? Jadi satu-satu dulu kita bahas. Kalau Anda berbicara tentang manisnya iman, nanti kita bahas pelan-pelan, ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya sudah gambarkan begini ya, kalau ada dua stick, ya. Kalau Anda stick yang di bawah ini Anda luaskan derajatnya, maka yang atas juga naik lebar. Kalau Anda sebutkan kita luaskan berpikir, maka satu-satunya ajaran agama yang memakai logical thinking dengan murni hanyalah ajaran agama Islam. Hanyalah ajaran agama. Semua ajaran agama di muka bumi selain Islam tidak logik. Dan umat Islam harus umat yang membaca. Karena perintah Allah pertama kali bukan imanlah kepadaku, bukan sujudlah kepadaku, dirikanlah sholat, tetapi iqra, disuruh berpikir, baca. Kita pakai, ya. Ada istilah bahasa Jawa, saya tidak pandai bahasa Jawa, yang Wenting Trisno, Pajalar Kulino, kayak gitu lah. Artinya intensivitas pertemuan menumbuhkan rasa, ya. Ini hukum alam, hukum alam. Ada istilah bisa karakter biasa. Jadi kalau Anda di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sudah saya singgung, ketemu seseorang dan orang itu menegur kita, ya, bahkan menyebut nama kita tidak tahu ini nama siapa. Pernah terjadi dong, ya kan? Di jalanan kita, Arifin apa kabar, sehat alhamdulillah, gimana kok? Baik. Di pikiran kita, ini siapa? Ya, pernah nggak? Jawabannya gampang. Anda tidak ingat dia karena Anda lemah mengenalnya. Mengingat itu adalah ibadah yang kita bahas. Sholat, baca Quran, berzikir.
kebanyakan pembahasan mencintai Allah langsung lompat ke sini. Contoh, orang yang mencintai Allah selalu membaca Al-Quran. Semua orang tahu. Betul nggak? Yang tadi saya katakan ibadah-ibadah. Anda baca lagi di website-website, banyak. Orang yang mencintai Allah, dia selalu berbuat ihsan. Kalau orang, Anda tanya orang yang paling luar biasa, sampai keriak, medit, korek, kamu cinta Allah nggak? Jawabannya kira-kira apa? Cinta Allah nggak? Cinta Allah. Betul nggak? Bahkan ada orang sholat setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Sholat itu. Ini curhatan ibu-ibu. Pak Ustaz, suami saya cuma sholat 2 kali setahun. Apa? Idul Fitri atau Idul Adha? Parah banget. Orang kayak gini, cinta Allah nggak? Kamu cinta. Maka itu ketika kita membahas orang-orang mencinta Allah 1, 2, ini mah udah cinta Allah. Ada lagi redaksi Al-Quran, orang yang mencinta Allah selalu dawamul wudu. Wudu itu bersuci. Karena redaksinya Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencinta orang yang bertaubat dan selalu bersuci. Selalu. Ini udah jadi, saya tidak bahas itu. Kalau itu mau udah jadi, dan kebanyakan pembahasan cinta Allah sudah masuk ke situ. Nah, kalau begitu mau udah nggak usah dibahas, ya. Karena akan tumbuh apa yang kita lakukan itu, mendekatkan diri kepada Allah. Kayak tadi kan hadis tadi kan, fa innal abdi yataqarrab, dia mendekatkan dirinya kepada yang mendekatkan. Tapi gimana dia bergerak untuk mendekat, itu lebih penting. Dan selanjutnya dia terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah yang sunnah tadi kan. Ini sudah ada power dalam dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya sudah ada rasa cinta. Yang saya bahas bukan itu. Karena nanti kalau Anda baca buku, hampir semuanya bahas. Sampai pun Anda beri cinta kepada Allah, bahasnya. Dan bingung. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat amat jarang dibahas dalam kajian-kajian bagaimana menumbuhkan rasa. Oh, sudah ada rasa, harus dijaga, jangan sampai redup. Kok bisa redup? Iya, bisa redup ya. Karena di dalam diri kita ada hawa nafsu. Kanan kiri kita ada yang bisikin. Belum lagi depan belakang bisikin. Yang namanya syaitan. Kita udah lurus, dibiarkan oleh setan kita lurus, dihindar, dibisikin yang macam-macam. Drop imannya. Tutur kata kita tidak terkontrol, perilaku kita tidak terkontrol, hilanglah cinta kepada Allah. Ini yang harus kita paham. Bahasa fisik, bahasa materi. Orang banyak ngomong gini, kita jalan ke kota ini yuk, ke kota ini, ke kota ini. Iya, bagi mereka yang ngomong tentang touring, jalan-jalan, mereka yang punya kendaraan, betul nggak? Jalan ke sono ke sini, enak. Gak usah kesini aja dulu, berhenti di sini. Enak banget ngomong. Mereka enak ngomong apa? Karena punya kendaraan. Ya, bagi yang tidak punya kendaraan, gimana mau jalan? Apalagi tidak punya duit. Nah, kita membahas kalau sudah punya cinta begini-begini, nggak usah bahas. Ada cinta pada Allah, kita baca Quran, kita berjemaah, kita qobliyah baniyah, kita puasa, itu dijadi. Nah, sekarang gimana kita punya kendaraan? Sudah punya kendaraan, maintenance-nya, kan gitu. Ini fisik ya.
Dan cinta itu bukan fisik. Analoginya nggak masuk. Kenapa? Ini hanya untuk memudahkan yang tadinya abstrak saya konkretkan. Betul? Laksana kalau Anda sehat, besok pagi lari pagi ya kemana? Jalan ini, enak di sebelah sini lewat sini. Bagi orang yang tidak bisa jalan, apalagi yang lumpuh, nggak mungkin bisa ngomong begitu karena tidak punya kesehatan. Tapi orang yang punya kesehatan pun harus dijaga. Ini fisik, ini fisik. Bagaimana kalau orang tidak punya cinta? Tidak akan berbicara tentang sholat qobliyah, ba'diyah, baca Quran, menjaga wudhu, berihsan, bersedekah. Nggak main semua ini. Orang nggak ada cinta. Anda ceramah dari A sampai Z 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak ngaruh. Karena memang tidak ada cinta. Mau jalan ke sono kemari hari pagi, orang nggak bisa jalan, gimana? Mau ngomong apa juga nggak ngaruh, betul? Berarti yang tadi bicara jalan ataupun harus sehat, harus sehat. Ini besok-besok saya udah ke hutan. Ya, bagi yang saya ajak ke hutan, tim nggak usah ditanya, Anda harus sehat karena kalau nggak sehat nyusahin, ya kan? Jadi gitu. Nah, sama. Anda ngajak orang sholat tahajud ataupun i'tikaf sampai subuh, Lailatul Qadar, kagak ada cinta, nggak bisa, betul? Nah, subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita tidak dapatkan. Ada klik tentang cinta Allah di website manapun hanya membahas sudah jadi, ya. Yang sudah jadi, yang sudah ada cinta. Maka itu ini mencinta Allah harusnya bagaimana cara menumbuhkan cinta. Pertama kali, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat segala sesuatu ini materi sebelumnya, dan pikiran dan hati kita adalah sesuatu, sampai kapanpun tidak akan ada cinta kepada Allah. Saya ulang lagi. Habit of mind orang yang beriman, kebiasaan cara berpikir orang yang beriman, melihat sesuatu, pikiran dan hatinya yang mencipta sesuatu itu. Kalau ini tumbuh, maka akan tumbuh cinta kepada Allah. Di depan saya ada air. Wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayy. Dan kami ciptakan dari air segala satu hidup. Kehidupan ini semua makhluk hidup membutuhkan air. Dan di dalam air ada oksigen, betul? Maka itu para saintis cari ke planet-planet yang lain. Kalau di planet itu ada air, insya Allah di situ ada masa depan manusia. Kira-kira gitu. Jadi cara berpikir, ya Allah, Masya Allah menciptakan ini sehingga kita bisa hidup. Dan mayoritas tubuh kita adalah cairan, betul? Subhanallah. Maka redaksi Al-Quran, afaritumul ma'alladhi tashrabun, apakah Anda tidak melihat air yang kalian minum? Maksudnya adalah deep thinking, berpikir mendalam. Maksudnya bukan melihat tapi berpikir. Maka diterjemahkan, apakah Anda tidak memperhatikan air yang kalian minum? Selama ini kan kita nggak minum. Haus dari tadi udah enak banget, mantap. Bagaimana akan merasa iya karena abudu wa iya kanas? Gimana ada rasa saya butuh Allah? Coba jujur, nggak usah dijawab, cukup dalam hati kita. Siapakah yang tadi pagi bangun tidur bersyukur dulu, alhamdulillah, duduk dulu berzikir baru masuk WC? Dan siapa yang langsung masuk WC? Ini contoh. Bangun tidur enak banget, ya Allah, alhamdulillah, makasih Allah dikasih tidur. Ya kan? Bahwa tidur itu betul-betul nikmat. Wah.
ketika kita tidur merasakan dikasih Allah. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi liqada ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Subhanallah. Ini surat Al-An'am ayat 60. Dialah Allah yang menidurkan kalian. Subhanallah. Jadi tidur dikasih Allah. Seandainya saya ngomong ke Mas Arif, pinjam pulpen, dipinjemin nih. Terus saya tidak ada thank you-nya, nggak ada terima kasih nih, agak sopan, betul nggak? Nih, nari gak terima kasih, kira-kira gitu, nggak ada adab, nggak ada akhlak, betul? Subhanallah. Pinjam lagi, enggak, ada yang nggak terima kasih, kira-kira kalau dia pelit. Pulpen tadi pinjam mereka nggak terima kasih, kira-kira gitu lah. Bagaimana Allah ini berpulpen? Bagaimana Allah ngasih tidur pada kita? Pernah nggak Bapak Ibu nggak bisa tidur? Udah pakai bantal, pakai dimatiin dulu. Ini ada jemaah saya, bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak bisa tidur. Akhirnya dia masuk rumah sakit hanya untuk tidur. Dikasih obat diinfus susah juga tidur. Rusak sarafnya. Datang ke rumah, istrinya nangis, Pak Ustaz, suami saya nggak bisa tidur, ya Allah, nangis, mau tidur. Akhirnya saya berzikir, saya pegang, tidur langsung. Istrinya nangis, alhamdulillah, nangis depan saya, tidur kan. Biasanya kita bersyukur kalau sesuatu itu tidak ada baru kita bersyukur. Nah, kalau ada mah biasa aja. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, 6 jam, 12 jam tidak ada listrik. Rasa. Sehari gak ada listrik, udah air sampai habis. Pas ada listrik, suami, istri, anak, pembantu, alhamdulillah kan gitu. Biasanya alhamdulillah itu keluar kalau sudah tidak ada kan gitu. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhat, la ilaha illallah. Kesehatan itu laksana mahkota di kepala orang sehat. Kesehatan itu laksana mahkota di kepala orang sehat. Yang bisa melihatnya hanyalah orang sakit. Ibu-ibu, bapak-bapak enak banget sholat, masjid, ibadah, sana sini. Yang sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Boro-boro duduk kadang-kala terlentang gitu kan. Allah, nggak orang bisa jalan. Ini pengalaman saya. Nggak bisa duduk, nggak bisa, terlentang aja. Jalan apa lagi, berdiri nggak bisa. Lumpuh. Begini, jalan segini sih sakit, badan begini sakit. Kita melihat orang enak banget. Nah, orang sehat itu tidak merasakan membawa mahkota kesehatan. Karena mahkota kesehatan itu hanya bisa dilihat oleh orang sakit. Di sini kita disuruh iqra. Subhanallah. Kapan orang mengadahkan tangannya ke langit? Ya Allah, biasanya kalau susah. Ya Allah, anak saya ujian sakit lagi, ya Allah, mudah-mudahan lulus, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Iya kan? Oh, lagi sakit, sehat-sehat saja Bapak. Bahkan anak saya lagi ujian, ya Allah. Usia banyak masalah, ya Allah, berpuasa lah, zikir lah, dan seterusnya. Ya, sifat ini kita harus pahami bahwa kita tidak mengenal Allah melalui ciptaannya. Maka ketika kita melihat segala sesuatu harus berpikir
Maka itu ajaran agama, semua agama selain Islam dan masuk akal. Sorry. Masa ini yang menciptakan air, ya kan? Masa Tuhan kayak gitu? Dia manusia bukan Tuhan. Dia hanya butuh makan minum, kira-kira gitu. Masa yang begini menciptakan matahari, dia ngeliat matahari nggak mampu, bisa terbakar mata kita. Ini kisah anak saya sebetulnya. Jadi anak saya itu sekolah di high school gitu. Ini anak pertama, udah sekarang sudah kuliah. Waktu masih kecil, Pak, aku masuk ruangan agama lain, ada Tuhannya pada kelihatan, masih kecil. Nah, terus Tuhannya orang Islam kok nggak kelihatan? Betul gak? Anak kecil nanya bebas. Saya ngetes sampai di mana analisa kritik dia, logical thinkingnya tajam. Ya sudah, kalau kamu mau ya ikutin agama yang ada Tuhannya. Udah marah, di luar prediksi saya. Kamu mau nangis, ngamuk deh. Masa Tuhan bajunya nggak pakai baju, kondok, nggak boleh gitu. Anak kecil nggak ngerti apa, nggak boleh menghina anak kamu. Gila, nggak mau, dia nangis. Itu di luar prediksi saya. Mau saya tadi ngajak berdiskusi dialog supaya anak kecil ini ngerti ya. Berarti tugas saya menjelaskan Allah. Karena setiap pagi saya antar sekolah, dia duduk di samping saya dan ada matahari dari sebelah sana, tetap silok. Saya bilang, tuh lihat, kamu lihat mataharinya tidak bisa. Masa Tuhan yang kamu lihat di kelas-kelas itu bisa menciptakan matahari? Maka mereka sebenarnya bukan pencipta matahari, karena dia makhluk baru nyambung. Besoknya sehari, 2 hari, 3 hari ngomong, Pak, teman-teman aku ajak ke Islam aja. Masa Tuhan kamu kayak gini ngeliat matahari aja nggak bisa? Waduh, saya udah ketar-ketir nih, dipanggil kepala sekolah misalnya ini. Bahaya banget. Terus jawaban teman kamu gimana? Iya juga ya, tapi aku ntar aja lah kalau udah gede, nanti dimarahin papa mamaku kalau aku masih Islam. Mulai berpikir. Maka itu orang-orang yang digiring ke neraka, lakukan antas ma'unakil makunan asanset. Coba dulu aku di dunia berpikir, aku tidak akan begini nasib. Maka itu di Islam haram fanatisme. Haram. Karena la ilaha illallah bukan berangkat dari fanatik, tapi dari logical thinking. Dan ini jarang dibahas. Maka itu orang Islam yang sudah beriman, dia ada sifat fanatik, menjadi bodoh. Ya. Apalagi fanatik pada seseorang, pokoknya. Kalau kita lihat, Anda tidak boleh fanatik pada seseorang. Kenapa? Karena orang itu bisa salah, bisa benar, bisa berubah-ubah. Nah ini yang hati-hati, saya tidak bahas ini, nanti ujung-ujung politik lagi, kita bahas yang lain. Jadi coba deh, pelan-pelan. Kalau anak kecil jalan-jalan dititah, jatuh, berdiri lagi jatuh. Coba bangun cinta Allah, cinta kita pada Allah kayak gitu. Gimana secaranya? Pelan-pelan. Anda duduk. Coba berpikir tentang nafas. Anda melihat semuanya, Anda pejamkan mata. Subhanallah. Anda bernafas, Anda tahan nafas Anda. Tuh, betapa pentingnya nafas. Disuruh berpikir, wasuhidata nafas. Disuruh mikir kita bernafas. Itu baru poin. Bagaimana tidak akan tumbuh cinta kalau semua kita kaitkan kepada Allah. Kita bisa melihat. Anak saya nonton Dora, waktu itu anak saya hobinya nonton Dora, film Dora. Sholat nak, masih nonton, saya ikut nonton dah. Sini duduk sini. Coba sekarang kamu merem, pejamkan mata. Lihat kan nggak Doranya? Filmnya, film kartun, kalau Doranya kelihatan enggak.
Enak nggak? Enggak enak, buka. Nah, bisa. Nah, papa mau bilang yang ngasih mata, makasih. Caranya sholat. Anak kecil bahasanya begitu. Supaya mengerti mata itu yang ngasih Allah. Betapa banyak orang tidak merasakan nikmat mata. Kenapa? Karena sehat mulu. Coba pas kena sesuatu, katarak lah, kok nggak kelihatan semuanya. Wah, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kemudian dibuka katarak, alhamdulillah. Kan gitu, betul? Halo? Jadi kadang-kadang kita tuh butuh Tuhan ketika mepet. Itu sifat manusia. Maka yang ditumbuhkan sekarang adalah kita perluas sehingga yang atas luas. Caranya luas apa? Biasakan melihat segala sesuatu. Nanti abis ini ada sarapan nggak, Mas Ali? Ada sarapan? Alhamdulillah. Bukan saya celamitan, bukan. Cuma ngasih tahu doang. Ini praktek nanti. Anda nanti keluar dikasih minum. Ada minum ya? Ada minum. Minum apa? Nah, teh, masya Allah. Serutut, masya Allah, subhanallah. Berpikirlah tentang air. Anda kasih makanan. Makannya apa, Mas Ali? Lontong, ada gorengan, masya Allah, makan. Satu bijinya, yaitu dari nasi, itu prosesnya lama banget. Ya kan? Dari benih di sawah, tumbuhlah padi diambil lagi, jadilah beras, dan dibawa sana oleh pedagang, jadilah olah menjadilah, masya Allah, prosesnya lama banget. Betul? Coba kita berpikir itu, ya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Merasakan ketika Anda makan, minum depan kita, makan, masya Allah. Langsung yang kita rasakan kepada Allah. Dan setiap saat seperti itu namanya habit of mind. Biasain mikir. Mind apa? Mind of tauhid. Cara berpikir apa? Tauhid. Semua kembali pada yang satu. Ini materi sebelumnya yang saya tulis, yang saya tisu saya robek-robek, ya, ada rekamannya. Nih lihat, redaksi Al-Quran kan. Al-Quran berbicara ketika orang-orang di surga, di dalam surga dikasih nikmat makan minum, apa mereka ucapkan? Ini persis kayak dulu dari engkau semua. Jadi ada kata-kata wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat dalam jannah. Mereka dapat surga kebun-kebun di surga. Tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qala hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Dan Anda lihat ini awal-awal Al-Baqarah. Sebelah kanan paling atas. Jadi kalau kita lihat redaksi, masya Allah. Jadi kalau Anda lihat surah Al-Baqarah ayat 25, ungkapan ini ayat 25 itu ungkapan orang-orang penghuni surga ketika mereka dapat rezeki. Ini seperti dulu. Ini dari engkau ya Allah, ya Allah, dari engkau. Jadi ungkapan itu sudah melekat. Karena di dunia mereka biasa ini dari Allah. Ruziqna min qabl, seperti kami telah diberikan rezeki sebelumnya waktu di dunia. Jadi kalau ada di dunia sedikit dari Allah, nikmatlah di akhirat ya Allah, disebut dari engkau sebagaimana engkau telah memberikan rezeki kami. Ini baru contoh. Nanti Anda buka surah Al-Baqarah ayat 20. Basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah. Ini gambaran betapa habit of mind mereka, kebiasaan mikir apa yang dilihat langsung dikembalikan kepada Allah. Kita lihat istri kita, lihat anak kita, semua kita lihat. Ya Allah, ini dari engkau, masya Allah. Di situ akan mulai tumbuh rasa cinta pada Allah. Dibalik,
Kalau ini semua tidak ada, apa yang Anda rasakan pasti susah. Betul? Maka saya ada istilah analogi terbalik untuk menumbuhkan cinta pada Allah. Yang gampang. Bapak Ibu bisa jalan, alhamdulillah. Supaya merasakan nikmat jalan, bayangkan Anda sakit, lumpuh, stroke, tidak bisa jalan. Baru kita, alhamdulillah. Kita rasakan malam setiap hari, siang setiap hari. Bayangkan gelap terus. Kira-kira salju nggak? Saya ngerasain di Edmonton aja udah nggak betah. Kenapa? Aduh, semua putih gitu kan. Amerika Utara itu. Allahu Akbar. Kita ngerasain dingin aja udah di sana sampai minus 40 derajat gitu kan Celcius. Semua putih, nggak ada yang hijau, rontok semua. Walaupun nanti ada summer, ya sesamar-samarnya di sono, ya kan? Walaupun ada musim panas. Subhanallah. Gimana pas di titik kutub, kebayang. Saya merasakan nikmatnya air kapan? Ketika saya belajar di Zaitun University di Tunisia, kemudian saya diajak teman saya, Arifin, ayo kita ke Padang Sahara tahun 89. Waktu itu saya dikirim oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam, belajar di sana. Di Padang Sahara, Allah, mandi seminggu sekali. Itu pun mandinya seember doang. Mandi seember. Sekarang saya tanya, bapak-bapak ibu, mandi satu ember bisa nggak? Nggak bisa. Kalau saya pernah, saya bisa. Itu udah gitu pakai ember, nanti airnya itu disaring lagi, bekas sabun disaring, saring, nanti sisanya itu buat minum hewan, belum kelar. Subhanallah. Udah kita jebur, pakai sos, nggak berhenti sos, terus aja enak banget. Masya Allah, Anda tidak bisa menghargai air. Kapan menghargai air kalau di Padang Sahara itu? Allah. Maka analogi terbalik, yuk kita pakai supaya tumbuh rasa cinta. Ini tidak dipelajari. Betul. Coba Anda klik di website, bener nggak harus arti cinta Allah? Wih, di buku cinta Allah. Mereka membahas, bukan bahas itu, bahas kalau cinta Allah baca Quran, banyak berzikir, kan gitu. Pembahasan yang tadi yang saya awal dengan hadis-hadis tadi. Saya tidak bahas itu. Saya tidak bahas itu. Subhanallah. Lihatlah anak kita, ya Allah, alhamdulillah. Betapa banyak orang menikah tidak punya anak, betul? Alhamdulillah kita punya pasangan. Betapa banyak orang hidup tanpa pasangan. Anda pikir yang nggak punya pasangan biasanya cewek, cowok pun ada yang belum punya pasangan, betul? Semua udah sepuh, belum punya pasangan hidup dia sendiri, sebatang kara. Yang gampang lah, yang umum. Bapak Ibu pernah lihat orang tua Anda? Ya. Saya tidak pernah punya saudara, punya tante, punya. Jadi kalau ada jalan di sini ada Masjid Baitur Rahman, yang mana saya kumpulkan pakaian bekas untuk dikirim ke pedalaman, pakaian-pakaian bekas yang layak. Itu dijaga, namanya Niko Syamsuddin. Itu anak tidak pernah melihat wajah bapak ibunya, tidak pernah punya saudara, tidak tahu siapa saudara sebatang kara. Itu anak itu. Saya pelihara dia dari umur 4 tahun. Saya melihara anak yatim 52 anak yatim, aksi peduli bangsa. Dari tahun berapa? Dari tahun sebelum 2010 lah. Subhanallah. Artinya apa? Alhamdulillah kita punya. Walaupun bagaimana orang itu ada rasa kangen, cinta kepada orang tua. Orang tua kita sudah wafat. Saya mau ingat, ya Allah, ini dulu orang tua saya, Masya Allah, lucu banget, Masya Allah. Lihat gambar, foto kan? Oh, zaman sekarang lihat fotonya kan begini kan? Kalau kita kan masih lembaran.
Ya Allah orang, saya masih kecil tuh, Masya Allah, kan gitu. Saya tanya, Niko, kamu kangen sama orang tua nggak? Udah bisa nangis. Iya lah Ustaz. Tapi kemana orang tua saya? Jadi dia dibuang sejak masih kecil. Kita, alhamdulillah, saya punya melihara anak yatim lama sekali ya. Sejak saya kembali ke Indonesia, kita ada di sana. Ada lagi namanya Aini, Suhan. Sama tuh, dari bayi. Kalau tadi udah umur 4 tahun, dari bayi. Anda pernah nonton Harry Potter, dimasukin kardus di depan rumah, kayak gitu loh. Gimana mau kenal orang tuanya? Alhamdulillah kita masih ada rasa cinta dan kita bisa ekspresikan karena kita terbayang wajah orang tua, betul? Kita punya saudara, punya paman, punya ini, punya keluarga besar. Kalau kumpul lebaran, ramai, betul? Ada orang tidak punya itu semua dan tidak tahu kepada siapa. Ini kan saya lagi ngumpulin pakaian layak pakai. Kalau ada bapak-bapak ibu punya pakaian yang cocok bisa dipakai orang, ke Baitur Rahman itu dekat sini. Nah, gandul kan, yang besar tuh masjidnya Baitur Rahman. Nah, di situ ada Niko, coba ngobrol. Niko, kamu belum pernah lihat wajah? Belum. Tanya. Baru kita, ya Allah, kalau itu terjadi pada diri saya bagaimana? Kalau itu terjadi pada diri saya, itu namanya analogika kembali. Baru rasa cinta tumbuh. Alhamdulillah ya Allah. Kan gitu. Maka manusia hanya dibagi dua. Imma syakir wa imma kafur, dalam surat Al-Insan ayat ketiga. Hanya dibagi dua. Orang yang bersyukur, Masya Allah, kita tidak akan bisa tumbuh rasa cinta yang dahsyat kecuali menghitung-hitung nikmat Allah. La tuhsuha wa ta'ala nikmat Allah. Kalau Anda menghitung-hitung nikmat Allah, mustahil Anda bisa hitung. Tapi wajib kita hitung. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan apapun nikmat Tuhanmu, nikmati Rabbika, nikmat Tuhanmu, engkau fahaddits, bicarakan. Jangan dipahami pamer. Aku punya ini luar pamer di ayatnya, salah paham. Maksud tahaddus beriman, membicarakan nikmat Allah adalah bersyukur. Alhamdulillah. Ini baru nih, ingat-ingat kata-kata saya. Kalau bisa dihafalin, kalau bisa jadi status WA, share. Ini kata-kata saya. Betapa banyak orang yang jauh lebih miskin dari kita, tapi ibadahnya lebih hebat dari kita. Betapa banyak orang yang lebih sakit dari kita. Secara fisik dia sakit-sakitan, tapi ibadahnya lebih hebat daripada kita. Orang buta sejak lahir hafal Al-Quran, kebayangnya. Subhanallah, ada kawan saya, dia tidak bisa lihat. Waktu dia larisan, dia tidak sadar. Saya tanya, ente tahu apa ente buta? Saya pikir seluruh manusia seperti saya. Waktu masih kecil, mereka ngomong warna ini bagus, cakep. Apa ya, ada warna, orang gelap semua. Dia bingung. Baru dia sadar dia itu buta. Sejak umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. 7 tahun. Mungkin umur 9 tahun. Mungkin tuh ngotot. Kalau nanti saya panggil ke sini ada tes, bawa orang semua tes. Kalau mau dipanggil saya panggil. Subhanallah. Umur 12 tahun udah lebih lagi mungkin. Subhanallah. Tanya ini dia bisa. Orang dia buta. Subhanallah. Saya ngisi ceramah di komunitas tunanetra. Baca Al-Quran yang Masya Allah, tajwid makharijul hurufnya lebih begini. Dia hanya merapas, luar biasa.
dia lebih sakit daripada kita, mata yang tidak aktif. Betapa banyak orang yang lebih banyak penderitaan dari kita, ujiannya lebih banyak, tapi ibadahnya lebih hebat dari kita. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah ke tanah suci? Alhamdulillah pernah, Ustaz. Apakah orang-orang yang belum pernah ke tanah suci lebih rendah ibadahnya dari Anda? Belum. Bisa saja orang di hutan sana, di pelosok, di busur sana, dia miskin, jangan-jangan tahajudnya udah berpuluh-puluh tahun tidak pernah berhenti, duhanya tidak pernah berhenti, puasanya bisa tidak berhenti, zikirannya, baca Quran bolak-balik khatam. Kita jauh dari itu ibadahnya, supaya kita ngerti orang yang nikmat dunia yang lebih rendah dari kita karena ibadahnya lebih hebat. Supaya kita tadi nampol. Saya ulangi lagi, materi ini susah. Pertama, untuk menumbuhkan rasa cinta, selalu berpikir apa yang kita lihat kembalikan kepada Allah. Yang kedua, analogi terbalik. Kita mendapatkan nikmat ini, alhamdulillah. Coba dibalik kalau Anda tidak punya nikmat itu. Tadi saya sudah terangkan ya. Coba dibalik Anda tidak bisa tidur. Coba dibalik Anda tidak bisa makan. Mohon maaf. Bisa pup, bisa pipis. Betul? Bisa buang air besar, air kecil. Ada orang tidak bisa pipis. Ini cuma saya hajian. Pernah saya cerita, hajian. Dokter lagi di kota Mekah, waktu di Mekah, nggak bisa pipis karena terganjal dengan batu. Singkat cerita, akhirnya bisa kencing, pakai darah, batunya pecah. Jadi ada batunya pecah dengan darah, dengan air seni. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Apa ya kita nunggu pakai darah, pakai batu dulu baru alhamdulillah. Kira-kira gitu. Jadi gimana kalau habis pup dan pipis, bayangkan Anda tidak bisa. Ya alhamdulillah, kami bersyukur Allah, kau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan kau memberikan kesehatan. Ampunan Engkau ya Allah. Jadi harus dibalik. Kalau nggak dibalik nggak terasa. Kalau nggak dibalik nggak terasa. Subhanallah. Coba Anda hidup di daerah yang sangat krisis air. Nggak usah ke Padang Sahara, ke Jakarta ya, daerah yang susah air, yang pakai gerobak jual air. Bayangkan ada gerobak jual air di Jakarta Utara. Coba beli air, bayangkan. Semua baru kita bersyukur. Saya masuk pengajian. Apaan? Orang belum ada, saya udah kaget. Kenapa? Oksigen banyak banget tuh. Suami istri dokter. Nanti Pak Ustadz nggak usah bertanya, ketika hadir jemaahnya baru paham. Pas hadir jemaahnya S3 semua, sangat sepuh sekali. Jadi ya Allah, coba bayangin, itu tabung oksigen itu nggak murah. Mana ada tabung oksigen 100.000? Nggak ada. Kita nafas kagak pakai tabung, kagak pakai bayar masalah. Suara. Jadi analogi kan terbalik itu menemukan rasa. Ya Allah. Terakhir closing. Nanti kan kita ada tanya jawab. Ini saya runtut ya supaya ini juga dihafalin. Kalau perlu jadi status dan perlu supaya hafal gimana? Praktekkan dan ajarkan. Yaitu sehebat apapun ibadah Anda, amat sangat kecil sekali dibandingkan nikmat Allah. Baru nanti akan rasa tumbuh cinta.
Oke, depan saya ada kalkulator. Silakan Anda buka kalkulator. Kita menghitung-hitungan. Ya, kita coba nih. Satu hari berapa jam? 24 jam. Berapa menit? 24 jam kali 60 menit. Keluarlah angka 1440 menit. Berapa? 1440 menit. Ingat dong. Nah, sekarang kalau di dalam sholat, kita sholat satu rakaat berapa menit kira-kira? Yang gampang aja deh, 2 menit. Ya kan? Satu rakaat rata-rata mah semenit kali, ya kan? Sekarang yang wajib itu 17 rakaat kali 2 keluar 34 menit. Tadi hitungannya 1440 menit, betul kan? Dikurangi 34, betul kan? Sisanya 1430, 1406 menit. Jadi Anda punya sisa waktu 1406 menit. Dari dalam komen dibulatin 1400 menit. Sementara yang diminta 34 menit. Kenapa orang tidak bersyukur? Saya ajarin. Oh, tadi kan cara bersyukur, dan saya ajarkan kenapa orang bisa tidak bersyukur. Bagaimana Anda bisa sehat? Saya makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, buah ini, buah ini, buah ini. Saya minum ini. Oh, pantas sehat. Kita juga harus belajar makanan apa yang merusak kesehatan Anda. Ya. Tadi kita bahas gimana bisa bagus ginjal Anda. Saya selalu minum air seledri berandai-andai. Ini saya baru setelah beberapa tahun yang lalu baru tahu. Jadi seledri itu dahsyatnya luar biasa untuk ginjal. Kalau jantung, bayam, subhanallah baru tahu. Kalau saya makan ini berarti sehat. Tapi kita juga harus belajar makan apa yang merusak kesehatan. Minum Coca-Cola, Sprite, makanan junk food yang di McDonald, yang ini sekarang boykot, merusak, ini berandai-andai. Nah sekarang tadi kita sudah bahas gimana menumbuhkan rasa cinta, tapi kita juga harus belajar apa yang merusak sehingga tidak ada tumbuh rasa cinta. Harus belajar. Tadi yang terakhir, hitunglah nikmat Allah. Maka ada kata-kata konklusi, sehebat apapun ibadah Anda amat sangat kecil sekali dibanding nikmat Allah. Yang tadi ini pelan-pelan nih, runtut nih. Ini kalau di kampus sudah satu SKS sendiri. Yang merusak Anda ada di dalam diri manusia. Dia menghitung 34-nya, tidak menghitung 1400-nya. Nyambung maksudnya? Itu kebiasaan manusia yang merusak, dia tidak cinta Allah. Yang merusak akhirnya, karena kan kalau ada cinta tubuh, sholat ini, baca Quran ini, saya tidak bahas ininya, saya bahas bawahnya. Benar kan? Apa yang merusak tidak tumbuh ini? Karena kecenderungan orang itu menghitung-hitung apa yang diperintahkan oleh Allah. Padahal yang disuruh kita menghitung nikmat. Jumatan, ada box keliling nih, kotak amal, keluarin dompet. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna ungu. Kalau nggak berubah ya, karena 5.000 juga merah sekarang. Ada warna coklat, ada warna abu yang mana ini kan gitu. Wah, keluar yang warna merah, wih, jangan gede banget.
bawahnya aja yang warna biru, gocap. Wah, ini bisa 2 kali warteg nih. Janganlah yang warna hijau, downgrade terus. Karena Anda fokus di sini. Coba fokus di apa yang Allah berikan kepada Anda. Maka redaksinya wa mimma razaqnahum dan apapun yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Kita fokus apa yang Allah berikan kepada kita. Bukan fokus pada apa yang kita berikan. Nah, kerangka berpikir ini kita, cara berpikir itu menyebabkan tidak tumbuh cinta Allah. Itu paham. Oke, kita hitung lagi. Tadi hitung-hitungan. Ustaz, ibadah hitung-hitungan. Orang yang hitung Allah. Orang disuruh kita berhitung tentang nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Walaupun nikmat itu tidak bisa dihitung, tapi disuruh hitung supaya kita ngerti. Nggak saking banyaknya. Ya kan? Oke, 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Ya. 1 bulan berapa hari? Lempengnya 30 ya. Ya kan? 12 kali 30, 360 hari. Betul nggak? Berapa jam? Kali 24, 8.640. Ini sederhana terus. 8.640 disuruh puasa 1 bulan penuh Ramadan. Enggak lah, malam Ramadan kan gak puasa. Betul kan? Masa puasa 24 jam matilah, betul kan? Ya, berarti 8.640 sekarang setengah hari aja, betul? Yang gampang kita aja hitung 12, ya, 12 jam kali 30, 360. Tadi berapa? 360 tadi 1000 pada tuh. 8.640 dikurangin 360. Subhanallah. Berapa ribu jam Anda bebas makan? Hampir 8.000 jam. Anda ngitung cuma 30, nggak ada apa-apanya. Subhanallah. Allah. Di sini baru kita, ya Allah, sehebat apapun ibadah kita. Jadi kalau ada anak main game, malas sholat, kasih logika itu. Coba kamu main gamenya selama kamu sholat. Habis itu sholatnya selama kamu main game, biar kita ngerti. Oke, baca Al-Quran itu bicara yang wajib, sekarang bicara yang sunnah. Berapa lama Anda ngobrol di WA, berapa lama Anda ngobrol offline itu maksudnya ngobrol langsung, ngobrol online, dan berapa lama Anda membaca Al-Quran. Oh, Ustaz, lama banget zikirnya. Hari Jumat sore, saya kalau mimpin zikir sore itu nggak berhenti sedetik pun. Zoom, jadi kalau Anda masuk di Zoom saya, mesti zikir doang isinya. Kalau Jumat sore, tapi Jumat ini saya nggak bisa karena saya di hutan. Memang saya ke Mentawai, nggak ada sinyal, udah nggak ada kajian, di telepon juga nggak bisa kadang-kadang. Ya, loh, kok karena kecenderungan orang menghitung-hitung perintah Allah, padahal disuruh oleh Allah menghitung-hitung nikmat. Itu yang menyebabkan hilangnya rasa cinta pada Allah. Toh yang diperintahkan oleh Allah buat kita manfaatnya, bukan buat Allah. Udah disuruh, ibarat anak kecil disuruh mandi, malas. Padahal mandi itu segar, namanya juga anak-anak, betul nggak? Kira-kira gitu, namanya juga anak-anak. Mandi disuruh, ya kayak kita dulu masih kecil juga gitu, ya kan? Disinilah baru kita mempunyai ilmu cara menumbuhkan cinta kepada Allah. Baru kita bahas mencinta Allah seperti apa. Baru masuk di situ. Jadi kalau ada orang lagi mood
nggak usah dibahas. Lagi semangat ibadah ke masjid, nggak usah bahas. Anda harus membahas lagi karena mood, lagi drop, lagi malas, gimana nunggunya, itu yang kita bahas. Baik, nih sekarang anggap aja bapak-bapak ibu sudah amat sangat mencintai Allah. Anggap aja, ini pesan saya, bukan pesan terakhir udah mau mati. Ya, surat 9, buka surat 9 ayat 24. Ini kalau level sudah cinta Allah dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Cinta Allah atau cinta selain Allah? Nanti Anda lihat ya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Saya tanya, siapakah yang pertama kali kita cintai? Siapa? Pertama kali kita cintai pasti orang tua. Sejak kita kecil, ya kan, nggak mau sekolah kecuali diantri, nggak mau tidur kecuali dikelonin, ya kan? Ingat kita masih kecil. Anak saya kalau nggak dikelonin, iya dikelonin diem. Bayi juga begitu, betul. Ketika di dekat orang tuanya, jauh, ya kan? Berarti kita cinta orang tua, betul? Cinta pertama. Jadi kalau Anda bilang cinta pertama saya siapa ya? Sama si Anu. Oh, si Anu cinta pertama Anda ke orang tua kok, si Anu. Gitu kan. Waktu Mas Ari ketawa, gue banget nih, gue banget dibahas. Cinta pertama manusia itu pasti kepada orang tuanya. Dia suapin, dia pup pipis dibersihin, ya kan gitu. Dipeluk, dikasih baju dan seterusnya dan seterusnya. Itu cinta murni sebetulnya. Kemudian Anda punya saudara, kemudian punya pasangan hidup, kemudian punya anak. Menurut Anda, siapa yang lebih Anda cintai? Saudara, pasangan hidup, atau anak? Coba yang paling dasar siapa cintanya? Kita punya saudara kandung, betul? Punya pasangan hidup, betul? Terus punya anak. Siapa yang kita lebih cintai? Kira-kira siapa? Suami istri, ya kita makan yang enak-enak. Nanti anak-anak gimana? Kasih kangkung aja. Nggak mungkin, betul nggak? Yang penting anak senang, betul? Udahlah yang penting buat anak. Maka cinta anak di atas segalanya, betul? Dan seterusnya, dan seterusnya. Lihatlah surat Taubat, lihat tangan saya. Qul, katakan hai Muhammad SAW. Ini tambahan ini. Tapi Anda harus mempraktekannya, karena kita lagi diuji dengan Palestina. Qul in kana aba'ukum, orang tua kalian, yang dipahami bapak-bapak kalian, itu aba itu maksudnya orang tua sebelum kita. Wa abna'ukum, wa auladukum maksudnya. Wa abna'ukum anak-anak kalian, abna. Wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa ashiratukum. Katakan apabila orang tua Anda, anak-anak Anda, saudara Anda, pasangan hidup Anda, dan keluarga besar Anda. Ini orang-orang kita cintai semua, betul? Wa amwalu taraftumuha, dan harta yang Anda miliki. Wa tijarun takhshawna kasadaha, dan perniagaan usaha yang Anda takut rugi. Wa masakin taradawnaha, dan rumah tempat tinggal yang Anda sukai, yang Anda banggakan, yang Anda ahabba ilaikum minallah wa rasulullah jihad fi sabilihi. Anda lebih cintai itu semua daripada Allah. Anda lebih cintai semua daripada Rasul. Anda lebih cintai itu semua daripada jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta yatullah bi'amri wallahu la yahdil qaumul fasiqin. Tunggu, bahasa gaulnya, awas ya, bahasa gaulnya. Tunggu sampai Allah memutuskan. Ini berarti level cinta yang dahsyat, yaitu jihad di jalan Allah. Saudara-saudara kita dibantai di Palestina, dibunuh. Laksana serangga, semprot, mati sih. Anak kecil, orang dewasa, orang-orang tua dibantai. Kita diam saja. Harta kita tidak kita serahkan di jalan Allah. Bahkan ada yang kagak doa. Masjid-masjid banyak yang kagak doa. Banyak banget. Saya masuk masjid, kagak doa sih. Bukan sholat subuh doang,
Sholat zuhur saya ikut, nggak ada doa. Asal nih gimana kagak kudu nazilah? Ente nggak tahu apa saudara kita lagi dibantai. Angkat tangan doa, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Harta kita berikan di jalan Allah. Subhanallah. Itu kecintaan yang dahsyat. Ini kalau sudah ada cinta. Kalau Anda dalam hidup ini mencintai harta kita melebihi daripada Allah, tunggu tanggal main. Ini maksudnya ancaman dari Allah. Surat berapa tadi? Surat 9 ayat 24. Nanti pulang dari sini buka. Ini levelnya sudah cinta. Maka itu saya itu sangat marah. Ada ustadz mengatakan Palestina itu tidak perlu jihad. Ustadz ini memahami tekstual. Dia label dengan dirinya dan dia adalah orang salafi. Sebetulnya pemahaman salaf juga kayak gitu-gitu amat kali. Harusnya hijrah. Sebagaimana Rasulullah SAW itu hijrah karena dalam keadaan tertekan, karena dalam keadaan lemah. Kalau lemah nggak mungkin ngadepin yang kuat, karena akan bunuh diri. Saya bilang ini orang tidak punya ilmu. Dulu kita tidak angkat senjata karena dilarang. Kufu aydiyakum wa aqimus sholawat zakat. Kufu aydiyakum, jangan angkat senjata. Maksud tahan tangan Anda. Itu larangan dari Allah. Tapi ketika kutiban kita diwajibkan perang, dan setiap perang itu umat Islam selalu dalam keadaan lemah. Surat Al-Anfal ayat 7. Wa idh ya'dukum ihda ta'ifataini annaha lakum. Ada dua golongan yang akan Anda hadapi. Annaha lakum. Subhanallah. Ada yang lemah, ada yang kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu, secara fitrah kita ini mau ngadepin musuh yang kuat atau yang lemah? Fitrah kita. Kira-kira yang lemah yang kuat atau yang lemah? Hah? Yang lemah aja Ustaz, biar bisa menang. Ya kan? Maka redaksi Al-Quran wa'id, depannya tuh wa'id. Ingat ya. Berarti kecenderungannya lupa. Wa'id ya'idukum. Allah menyiapkan. Wa'id ya'idukullah ihda ta'ifatin. Di antara dua golongan, satu yang akan Anda hadapi. Annaha lakum, Anda akan hadapi. Apa redaksi Allah? Wa tawadduna anna ghayra dzati syauqati takunu lakum. Dan Anda ingin menghadapi orang-orang golongan yang tidak punya kekuatan supaya menang. Gitu. Kita mau tinju, badan kita kayak gini, lawan anak 1 SD, dia pasti menang. Tapi badan saya ngelawan Mike Tyson, kelihatan kalah. Mike Tyson. Wa tawadduna anna ghayra dzati syauqati takun lakum, dan kalian ingin golongan yang tidak punya kekuatan Anda hadapi. Wa yuridullahi yuhibbul haqqa bi kalimatihi wa yaqtadil kafirin. Tapi Allah ingin menunjukkan, menetapkan kebenaran dengan kebenaran dan menghabiskan, membasuh orang-orang kafir. Lihat redaksi Al-Quran, berarti Allah menginginkan kita menghadap yang lebih kuat dari kita untuk Iron Dome, kubah besi. Jadi setiap dibom nggak dapat, maksudnya nggak masuk. Hanya sekian persen, nggak sampai 5% yang masuk. Bagaimana itu? Coba ya. Dan ternyata kekuatan Allah dengan caranya Allah bisa masuk semua. Dulu menaklukkan Kabul nggak kelar-kelar, padahal dihadapin Uni Soviet dulu, betul? Harusnya menang dong Uni Soviet sama Afghanistan. Tapi yang terjadi kalah Uni Soviet. Ini menunjukkan kekuatan dari Allah. Jadi Ustadz itu tuh ngaco gitu. Ini direkam. Jadi hati-hati kadang-kadang, apalagi nuding-nuding Hamas Syiah lah, Hamas orang Yahudi lah, dan waduh luar biasa tudingan ini. Sangat menyakitkan. Lanjutkan ayatnya. Liyahaqal haqq wa yubtilal batil walau kana mujrimun. Memang Allah untuk menetapkan kebenaran itu dengan kelihatan Allah. Ini pengulangan tadi. Wa yuridul yahaqal haqq bi kalimatihi wa yaqtadna bil kafirin wa yahaqal haqq wa yubtilal batil.
untuk menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, ditunjukkan kekuasaan dari Allah. Maka itu orang Islam menghadapi kekuatan non Islam itu luar biasa kekuatan mereka. Yahudi di belakangnya, Eropa, Amerika. Yahudi Eropa langsung dukung orang-orang Yahudi. Negara Israel didukung mereka. Kita, Palestina, cuma dukungan doang. Senjata nggak ada. Mesir yang tetangganya pun nggak bisa masuk. Semua. Mana negara-negara Arab? Bahkan mereka membuat perjanjian kerjasama perdamaian dengan negara Israel. Itu kemana? Maka kalau saya kurut nazilah masih nangis. Mereka ditinggal sama orang Islam sendiri, ditinggal. Dan yang satu musuhnya didukung orang negara-negara yang dahsyatnya luar biasa, Amerika. Subhanallah. Rusia yang Anda hadapi, mudah-mudahan dia nggak juga. Orang dia abstain. Abstain itu sebetulnya nol, ya nggak sono nggak sini. Disinilah penunjukan Allah akan menunjukkan kekuatan Allah di atas kekuatan manusia. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita keracunan dengan pengajian-pengajian yang tidak punya dasar ilmiah. Ya. Maka itu mudah-mudahan kita betul-betul minimal Anda mendoakan dan berapa harta Anda salurkan untuk Palestina. Saya rasa ini saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang bertanya? Silakan. Silakan Pak Ali. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua analogi yang kita sampaikan mencintai Allah itu dari segala segi, bahkan apapun itu juga ujung-ujungnya mencintai Allah. Kalau kita mencintai sesuatu, wajib bagi kita untuk membelanya. Tapi ada ustadz yang dengan berhati-hati bahwa membela Allah itu salah, karena yang harusnya betul itu adalah justru Allah yang membela kita. Nah, sini saya agak sedikit ambigus Ustaz. Jadi mohon penjelasan terhadap kenapa Ustaz tersebut mau berkata bahwa ngapain kita membela Allah, orang Allah yang membela kita. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Biar dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, guru saya di dalam saya itu mengatakan bahwa mulai dalam pemahaman mensucikan diri, mensucikan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah adalah mengguzati yang sangat diakui oleh ulama-ulama sebelumnya. Dan kitabnya yang berputih adalah melakukan ilmu tentang hakikat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya apa pendapat Ustaz tentang Imam Ghazali dan kitab dia untuk Allahumma shalli wa sallam. Baik, dua dulu ya. Masya Allah, Allahumma shalli wa sallam. Yang pertama, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kalau ada orang mengatakan ngapain nolong-nolong Allah, ngapain nolong-nolong Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini redaksi hai orang beriman, in tansurullah, kalau Anda menolong Allah, yansurkum, maka Allah menolong Anda, wa yuthabbit aqdamakum, dan mengokohkan kaki-kaki Anda, maksudnya keteguhan. Ini Al-Quran, bukan saya ngomong. Surat Muhammad ayat 7, nanti Anda lihat surat
Muhammad Allah. Tidak ada yang bisa menyakiti Allah. Maksudnya agama Allah. Kita harus memperjuangkan ajaran agama Islam. Kita ini pas saat lahir dan besar di peradaban yang jauh dari ajaran agama Islam. Wajar kalau ada orang yang ngomong gitu karena dia miskin akan ilmu agama dengan pemahaman yang religion understanding by Al-Quran and Hadis design. Dia memahami setengah-setengah, tidak dibentuk oleh Al-Quran dan Hadis. Tidak secara integrated, tidak secara proporsional. Dia hanya pendekatan-pendekatan parsial, hanya sepotong-sepotong secara tidak utuh. Ihfadillah yahfazka. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Ini nanti kalau kita bahas ya, bagaimana maintenance. Kalau sudah ada cinta, nanti bahas bagaimana menjaga cinta Allah. Ini harus dibahas. Jagalah Allah, maka Allah menjaga Anda. Kan lucu kalau Anda pahami tekstual. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini ayat kursi ini. Allah yang menjaga langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada beban bagi Allah untuk menjaga kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Nggak ada beban. Tiba-tiba ada redaksi, jagalah Allah, Allah menjaga Anda. Bukan kita yang jaga Allah, harusnya Allah jaga kita. Bukan kita nolong Allah, harusnya Allah nolong kita. Itu nggak paham. Maksud menjaga itu menjaga aturan Allah. Menjaga itu bukan berarti menjaga Allah kita jagai, bukan menjaga agama Allah. Itu pahamilah. Kalau Allah ingin Anda mendapatkan pertolongan dari Allah, tunjukkan Anda ini taat kepada Allah. Maka Allah akan turun. Subhanallah. Kalau orang itu berbuat maksiat, gimana Allah akan memberikan rahmat, pertolongan? Logikanya seperti itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi jangan sampai kita memahami. Ini kadang-kadang, mohon maaf nih jadi curhat nih gara-gara apa? Tonis curhat. Saya kadang-kadang melihat ceramah ada di TikTok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ilaha illallah. Ngaco banget. Bahaya banget. Enggak, bahaya banget. Dari mana? Ada wali Allah yang mimpi. Si anu mimpi ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ngasih amalan. Karena dia mimpinya bahwa ribuan umat Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Dia mimpinya nih, ketemu Nabi. Akhirnya dikasih amalan. Amalkan ini sehingga Anda tidak termasuk orang-orang dari umatku yang tidak masuk surga. Udah ngaco, ngomongnya udah ngaco. Pas tahu, saya tungguin tuh amalannya kan. Ya, amalan juga ngaco. Ini azimah itu jimat. Nanti ada bisa tempel. Ada wali Allah. Dia tidak tidak sudi kalau kuburannya dilangkahin. Sama pun burung yang lewat dia akan jatuh mati. Lebay banget ceramahnya, dan dia dapat podium, maksudnya diberi kesempatan bicara. Saya mah kalau jadi DKM kayak gitu udah ngaco, saya coret. Ada CX Sri Sama di masjid besar ngomong, saya bilang, saya udah ngomong depan ini orang ngaco. Enggak bagus, ya terserah ente. Di antara wali Allah adalah Bung Karno, ada itu wali Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia minum wine ke wali Allah gimana? Dengan perempuan ada foto-fotonya. Ini gimana cerita? Dia lah yang menfitnah Hamas itu kagak bener, dan seterusnya. Baru ketahuan, baru masih itu, oh iya bener. Nah, ada bilang juga apa? Orang yang diagnosa ketahuan ini ngaco, ketahuan. Subhanallah. Jadi kadang-kadang saya melihat ceramah Allahu Akbar. Ada lagi ustadz menghina Nabi Muhammad SAW, tapi bahasa Jawa. Nabi Muhammad itu ingusan, jelai lah gitu. Saya bilang astagfirullah. Tapi bahasa Jawa saya tidak bisa bahasa Jawa. Ini apa sih artinya? Kalau ada saya di situ masih tonjok langsung. Menghina Nabi. Pada ustaz, gondrong ustaznya. Gitu. Nggak usah kepo siapa dia. Gitu. Allahu Akbar. Dulu ceramahnya di Istiqlal sekali di mana?
Ini apa ini? Nah, kadang-kadang yang satu keras, yang satu terlalu liberal, terlalu ngaco. Saya bilang, inilah kita butuh menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Orang kalau keras, Anda baca Al-Fatihah buat orang meninggal, haram, bid'ah. Pernah dengar nggak? Wow, tidak ada dasarnya. Subhanallah, Anda belajar ilmu agama udah berapa tahun? Saya tanya, ilmu agama Anda dengan Ahmad Ibnu Hanbal hebatan mana? Bagi bingung nih, bingung kan? Ahmad Ibnu Hanbal tuh ulama besar, namanya mazhab Hanbal. Dan kitab Al-Bughni Ibnu Qudamah, lihat redaksi. Pendapat Ibnu Qayyim itu ulama besar dibanding Anda baru level LC doang. Lucu sekali gitu kan. Anda langsung beda. Mereka membolehkan kok. Bacaan qiraatul Quran itu yasir ilal mayit, sampai kepada mayit dan bermanfaat. Ini benar, tapi ulama ini, iya benar, ulama-ulama lain beda pendapat, tapi ada ulama-ulama yang kredibel dan kita meyakini mereka ulama yang kredibel. Giliran Anda pendapat Ibnu Qayyim tidak dipakai, padahal Anda mendewa-dewakan Ibnu Qayyim. Ini contoh. Semua mau Nabi haram sebenarnya. Ya terserah ente. Kalau ente fit, saya sih memperingati. Bagaimana memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kala saya lihat ini gimana Muhammad? Kenapa Anda tidak buka wawasan? Pakai tasbih subhanallah, haram bid'ah. Dua grup saya nggak komentar. Kok nggak komentar? Ngapain debat? Bukankah Rasulullah SAW dengan Sa'ad ibn Waqqas sedang berjalan ketemu wanita pakai tasbih, pakai biji-bijian tapi belum dijahit. Subhanallah. Pakai biji. Rasulullah tidak mengatakan bid'ah. Diajarkan, mau nggak saya ajarkan yang lebih baik? Maka ada zikir Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, Subhanallah adada ma khalaqa fil ard, Subhanallah adada ma baina dzalik. Subhanallah, aku bertasbih sebanyak Allah yang ciptakan di bumi, di langit. Subhanallah, aku bertasbih sebanyak ciptaan Allah di bumi. Subhanallah, aku bertasbih sebanyak ciptaan Allah antara langit dan bumi. Subhanallah, aku bertasbih sebanyak-banyaknya makhluk yang Engkau telah ciptakan. Itu kan dialognya ketika bertemu dengan orang yang pakai biji-bijian dan tidak mengatakan bid'ah. Kenapa Anda baru belajar langsung bid'ah? Nabi aja nggak ngomong gitu. Kenapa Anda mengatakan orang yang wafat nggak boleh dilangkahi sampai burung pun jatuh? Nabi aja burung lewat kagak ngapa-ngapain. Memang itu lebih hebat daripada Nabi. Karena kalau lebay, yang satu terlalu keras. Gitu. Nah, ini termasuk Ihya Ulumuddin disalah-salahin. Saya gedek banget. Itu udah baca belum? Kalau belum baca nggak usah ngeritik-ngeritik lah. Itu belum kenal, kalau belum kenal nggak usah baca kalau bahasa. Baca dulu. Gitu. Siapa itu? Mu'al Ghazali, siapa yang Mu'al Ghazali? Itu bukan sembarangan orang. Disebut dengan Hujjatul Islam, saking pinternya. Hujjatul Islam. Masya Allah. Seorang filsafat harus belajar itu. Selama di filsafat. Gitu. Tapi bukan berarti yang liberal. Memang dulu saya kader liberal dulu, terus saya aja gitu. Waktu belajar di IAIN, kita dapat beasiswa ke McGill University, kemudian Montreal sana di Kanada. Saya ngambil di Zaytun University, kemudian saya ngambil di Constantine University, terakhir saya ngambil di Al-Azhar University. Gitu. Jadi ini kadang-kadang yang satu liberal, so ilmiah, gitu. Yang satu ngeritik ini bid'ah haram, itu ilmu sesat. Buku Ihya Ulumuddin, Anda nggak pernah baca, baru dari katanya ngeritik sana, semua Allah, kenapa tidak baca? Please open your mind, gitu kan. Ini sekalian lewat. Gitu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, maka itu saya katakan banyak sumber, jangan satu sumber. Jadi bagaimana kita bisa membuka wawasan kalau fanatik? Laisa minna madai al-subiyah, bukan termasuk golongan umatku yang ngajak kepada fanatisme. Fanatik pada lucu, dia sebetulnya kalau mau fanatik, sebetulnya orang-orang salafi itu dia hambalisme, menyebarkan pemahaman hambali. Tapi ketika ada pendapat ilmu hambali yang tidak setuju, dibuang, gimana ceritanya? Gitu. Mereka mengatakan surat tasbih bid'ah.
Padahal Syekh Albani mengatakan sholat tasbih bagus, ada dasarnya, bahkan hadisnya sahih. Padahal mereka mendewakan Syekh Albani, padahal dia dewakan yang disebut. Tapi ketika tidak sesuai dengan mereka buang. Allahu Akbar. Dulu awal-awal saya ke Indonesia, saya dengar radionya, saya baca tulisan-tulisan ceramah keras sekali. Sekarang orang-orang dulu keras, sekarang udah mulai melemah. Kenapa? Karena baca buku. Orang mereka baru keluar dari timur, keras. Sekarang berubah karena baca buku. Maka itu semakin kita membaca buku, semakin kita keep smiling, senyum aja. Ini udah baca buku jam setengah, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Mana hadisnya? Ditelan oleh jemaah. Jemaah tuh ngomong antar jemaah, enggak tuh dalilnya. Dia juga belum pernah buka buku. Dia juga belum pernah buka buku. Tidak ada dalilnya tuh orang baca Yasin, baca Quran, baca Al-Fatihah buat orang mayat. Benar, udah baca buku. Apa kata guru ente? Kata guru saya, nggak usah ngomong. Saya kalau nggak baca buku, nggak usah ngomong, saya diem aja. Kok nggak dapat Ustaz? Ngapain dia juga nggak baca? Cengok kita jadinya. Dia kagak baca. Kecuali dia baca, kita duduk. Ini live ini. Jadi hati-hati kita dalam berfatwa. Kenapa Anda berpikir secara subjektif? Kalau ngasih pengajian itu objektif, apa bedanya? Subjektif gini. Jadi menurut saya begini, yang lainnya lemah, ini yang paling kuat. Itu subjektif. Cara ngajarin itu gini nih. Menurut pendapat ini kunut ada, ini mengatakan tidak ada, ini mengatakan bidah. Pendapat ulama yang lain mengatakan boleh. Dibuka secara objektif ilmiah, sehingga tidak ada fanatik pada salah satu pemahaman. Dibuka wawasan. Gimana mau buka kalau bukunya dia, gurunya dia doang, nggak mau yang lain. Referensinya dia lagi. Terus, subhanallah, akhirnya permusuhan di antara umat Islam. Apa namanya? Jamaah tabligh haram bid'ah. Innalillahi wa rajiun. Karena gimana judgement seperti itu? Mereka itu berkumpul di masjid berzikir, mengobar, apa salah? Subhanallah. Dan banyak hal-hal yang lain. Yang satu liberalnya luar biasa. Jangan. Kebetulan dia jebolan satu negara dulu tahun 89. Saya dari situ, wah ini orang jebolan satu alma mater lagi ngacok gitu. Ngomongnya, aduh gimana lagi, dipakai lagi, dipakai pemerintah saya, karena menguntungkan orang-orang yang setengah-setengah pemahamannya, menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW, saya bilang, kita sibuk dengan kayak ginian, maka itu saya tidak banyak mengkonter, udahlah, kita sibuk yang lainnya. Saya sibuk menghadapi yang jelas-jelas, yaitu kristenisasi, menghadapi bagaimana dekadensi moral, bagaimana membangun akhlak. Udah fokus yang tidak ada perdebatan, kita fokus di situ. Gitu. Maka itu kalau saya ada pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan perdebatan, silakan baca yang banyak, referensi yang banyak. Gitu. Saya tidak mau terjebak situ. Habis waktu kita, sementara PR kita lebih banyak. Ngapain membahas duduk tahiyat harusnya begini, nggak boleh manteng. Ngapain bahas itu? Kita mau manteng, mau goyang, boleh semua, yang ada hadisnya. Itu kadang-kala hal-hal yang kagak penting dibahas. Gitu. Ini bisa bahkan mereka sampai musyawarah ini tentang hadis ini. Garapan kita banyak, musuh LGBT, musuh kita narkoba, musuh kita korupsi, itu lebih dahsyat daripada membahas hal-hal yang seperti ini. Gitu. Jadi tapi ini kan ya hak asasi manusia, bebas Anda membahas apa saja. Gitu. Ya mudah-mudahan, saya rasa ini matahari sudah nongol nih, saya juga harus mengajar lagi gitu kan, udah mulai panas nih kan, maksudnya mataharinya bukan materi. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong.